pagi adik-adik. Pagi, 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 luar biasa. Baik, silakan kelas. Pagi. Peraturan pangan dari umat. Om Swastiastu. Om Awigenastu Namo Siddham. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, silakan kalian. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk adik-adik. Apakah hari ini ada yang ke sekolah? Berapa orang? Absen berapa? Absen 2. Baik, hari ini kita akan belajar norma dalam kehidupan. Sebelum itu, maka di sini punya pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika di sekolah tidak ada aturan? Siapa bisa jawab? Kalian silakan. Kedisiplinan akan menurun, kekacauan dan keributan akan sering terjadi, keamanan akan terganggu. Ya, benar sekali. Jika tidak ada aturan di sekolah, guru-guru juga akan susah untuk mendisiplinkan kamu. Jadi di sekolah itu wajib ada aturan. Yang kedua, pernahkah kamu melihat orang melanggar aturan? Bagaimana perasaanmu? Silakan. Kecewa atau tidak nyaman. Ya, ketika kita melihat orang yang melanggar aturan, pasti kita merasakan kekecewaan. Terus yang ketiga, mengapa aturan penting bagi kita? Ya, agar kita bisa menjaga ketertiban dan mengurangi kekacauan. Yang keempat, menurut kamu apa bedanya norma dan aturan? Sebelum jawab, katakan. Ya, benar sekali. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan norma yang berlaku di lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma. Yang ketiga, menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya. Yang keempat, menyajikan hasil telaah tentang macam-macam norma. Pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tantangan, dan pengendalian tindakan. Jika tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan dan menghindari perbedaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kita bahas dulu dari norma agama. Norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran Tuhan, digunakan oleh pemeluk agama untuk mengatur perilaku agar sesuai dengan ajarannya. Yang ketiga, contoh norma agama: beribadah tepat waktu, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan menjauhi larangan sesuai agama. Apakah kalian sudah beribadah tepat waktu?
Lakukan sebelum melakukan kegiatan, apakah kalian sudah berdoa? Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani. Hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Contoh norma kesusilaan: bersikap jujur, tidak mencuri, membantu orang yang kesusahan, dan tidak berbuat curang. Di sini apakah ada yang pernah mencuri? Nah, sudah bersikap jujur. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Contoh norma kesopanan: mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menghormati yang lebih tua. Contoh norma kesopanan: mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menghormati yang lebih tua. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi tegas yang melanggarnya, tujuannya untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Contoh norma hukum: mematuhi lalu lintas, membayar pajak, dan tidak merusak fasilitas umum. Pengertian yang mematuhi norma membuat kehidupan menjadi aman, tertib, dan damai. Norma membantu kita hidup rukun dengan orang lain. Sanksi adalah perangkat ketentuan yang mengikat seseorang akibat melakukan pelanggaran terhadap norma tertentu. Sanksi biasanya bersifat memberatkan pelaku. Sanksi dibuat agar setiap manusia menaati norma yang berlaku. Manfaat menaati norma bagi diri sendiri: yang pertama, hidup menjadi tenang; yang kedua, kehidupan rukun; yang ketiga, tertib dan damai; yang ketiga, perilaku manusia terkendali. Dan ada akibat pelanggaran yang terhadap norma bagi masyarakat: yang pertama, munculnya perselisihan dan pertengkaran; yang kedua, kehidupan menjadi kacau; yang ketiga, hak orang lain dilanggar; yang keempat, banyak orang yang dirugikan. Selanjutnya, pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Norma sangat penting bagi manusia agar manusia bisa mendapat perlakuan yang adil dan beradab. Norma memiliki beberapa fungsi, yaitu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, sistem pengendalian sosial. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu pada hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. Ada 3 unsur, yaitu tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Yang ketiga, diikuti dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Baik, sekian penjelasan dari kakak. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Oke, karena kalian sudah mengerti, di sini kakak akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Karena di sini jumlahnya ada 30 orang. Kita bentuk kelompok dari sini aja. Kita hitung 1, 2, 3. Dari mana 1 tadi? Hah? 3.
sudah isi petunjuk yang petunjuknya cocokkan jenis norma di kolom kiri dengan contohnya di kolom kanan dengan menarik garis atau menuliskan huruf yang sesuai. Contohnya seperti ini. Apakah kalian sudah paham? Pak, mau nanya dong. Untuk yang ini kita harus mengerjakan sama-sama. Ya, itu mengerjakan yang ini LKPD-nya kalian mengerjakan per kelompok. Jadi ya semuanya kerja ya. Untuk ini memahami beberapa norma. Tuh, kalian tinggal misalnya norma membantu teman yang sedang berusaha di norma atau tidak. Jika kalau termasuk norma, kalian tinggal cetak. Kalau tidak, tinggal disilang aja. Terus ini sama seperti itu. Yang ini sama seperti petunjuk yang pertama ya. Sudah paham adik-adik? Silakan bisa dikerjakan. Waktu kalian kasih 15 menit. Jangan ikut. Ada yang ingin bertanya? Pak, kalau sudah selesai gimana? Kalau sudah selesai nanti jemput teman-temannya. Pak, Nanti jemput teman. Ada bertanya lagi? Berarti Ya. teman-teman, sebelum itu saya akan menjelaskan. Saya perkenalkan saya Maria dari kelompok 4.
berbeda dari Maria? Semua benar? Selanjutnya yang memahami penerapan norma, siapa maju? Dengerin sepertinya. Untuk membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, dua, menaati peraturan sekolah dengan cerdik. Dan membuli teman yang memiliki agama berbeda salah. Empat, merusak keagamaan sekolah dengan mengucapkan salah. Melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal. Benar. Enam, tidak mengerjakan PR dan mencatat jawaban. Salah. Tujuh, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Benar. Delapan, berikan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Benar. Masih maju. Ada yang berbeda? Ini semua sama ya. Untuk yang ketiga, benar atau salah? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Yang nomor 3, ayo kelompok, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab atau tunjuk? Tunjuk. Kak, menurut saya benar saja, Kak. Ya, aja kalau nggak ada komen. Perwakilan kelompok ini. Jadi, Nama saya Mahfud, saya akan menjelaskan, saya akan melihatkan jawaban saya yang akan saya jelaskan ke depan. Yang pertama, norma adalah aturan yang dibuat untuk dipatuhi dalam kehidupan masyarakat untuk menjalankan ibadah dan kewajiban. Setiap orang bebas melanggar norma tanpa konsekuensi. Salah dan benar. Norma agama berasal dari ajaran Tuhan yang harus dipatuhi oleh pemeluknya. Benar. Norma hukum tidak memiliki sanksi jika dilanggar. Itu salah. Norma orang tua dan guru adalah contoh penerapan norma kesopanan. Itu benar. terima kasih. Yang berbeda? Ya. Oke, kita lanjut. Terpasang contoh norma berikut dengan jenis normanya. Yang pertama, menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan seperti zebra cross, yaitu termasuk dia norma hukum. Mendengarkan dengan baik saat guru atau orang tua berbicara, itu termasuk norma kesopanan. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama, itu termasuk norma agama. Terakhir, menghargai perasaan orang lain dan tidak egois, itu termasuk norma kesusilaan. Apakah kalian sudah memahami? Norma kalian salah satu itu silakan duduk ke tempatnya masing-masing. See you next time, guys. Baik, karena kalian sudah mengajarkan LKPD dengan baik, jadi kakak akan mengajak kalian ice breaking. Ice breaking kamu satu. Coba dapur satu, dapur dua, dapur tiga, dapur empat, dapur lima. Dapur lima kali. Berarti yang ini kurang bagus berarti. Di sini kakak akan mengasih kalian quiz. Kalian kan katanya kalian sudah mengerti. Di sini kakak akan ngasih kalian quiz. Silakan dijawab. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Belum. Nomor 1, apa itu norma? Sampai saya jawab. Apa?
sekali aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua, mengapa kita harus menaati norma? Coba saya jawab kedua. Agar hidup tertib dan damai. Ya. Kenapa kita harus mengikuti norma? Karena menaati norma karena agar hidup tertib dan damai. Yang ketiga, sebutkan satu contoh norma agama. Coba jawab. Ya, rajin beribadah itu termasuk salah satu contoh norma agama. Yang keempat, sebutkan satu contoh norma kesopanan. Keempat, sebutkan contoh norma apa? Ya, benar sekali, mengucapkan salam saat bertemu. Selanjutnya nomor 5, sebutkan 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Siapa bisa menyebutkan? Ya, yang ada 4 norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kenegaraan. Selanjutnya yang nomor 6, apa akibatnya jika melanggar aturan di sekolah? Siapa bisa? Ya, jika kalian melanggar hukum di sekolah, kalian akan mendapatkan teguran atau hukuman dari ibu bapak guru yang ada di sekolah. Selanjutnya nomor 7, sebutkan satu contoh aturan di sekolah. Siapa jawab? Ya, contoh aturan di sekolah datang pada waktu itu termasuk berpakaian rapi, juga termasuk banyak ada. Yang nomor 8, siapa yang membuat aturan di sekolah? Ya, yang membuat aturan di sekolah yaitu guru dan bapak atau ibu sekolah. Yang ke-9, apa manfaat menaati aturan? Ya, jika kalian menaati peraturan, hidup yang kalian jalani akan tertib dan damai. Yang nomor 10, apa yang harus kita lakukan jika teman melanggar aturan? Nomor 10, coba jawab. Silakan. Menegurnya dengan baik. Ya, kalau teman kita melanggar aturan, kita harus menegur siapapun itu. Jika kalian melihat dia melanggar aturan, mau dia besar atau kecil, bisa kalian tegur. Karena pembelajaran sudah berlangsung, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, ini kita belajar norma dan aturan. Kesimpulannya adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman dan damai. Ada 4 macam norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dengan mematuhi norma kita dapat hidup rukun, saling menghormati, serta menjaga ketertiban rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah kalian senang belajar hari ini? Terima kasih semuanya. Minggu depan kita akan belajar pengertian hak dan kewajiban. Jadi kalian bisa baca dulu yang duluan yang pengertian hak dan kewajiban. Untuk pembahasan silakan.